Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Salam jumpa di dalam kasih Tuhan lewat renungan harian Jemaat GPI Papua Petra Muli dalam perenungan mengakhiri Minggu Advent yang ketiga. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan serta merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan, oleh karena kasih-Mu yang nyata dan sempurna dalam kehidupan kami. Hingga di hari ini Tuhan, kami boleh ada berjumpa dalam renungan harian Jemaat GPI Papua Petra Muli. Di dalamnya kami akan mendengarkan dan merenungkan bagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan mengurapi kami, memberi hikmat kepada kami semua, baik kami yang menyampaikan firman-Mu, bahkan juga kami semua yang mendengarkan akan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang menjadi perenungan kita terambil di dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama, yaitu Kitab Yesaya pasal 61 pada ayat yang ke-10, yang berkata demikian. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita sudah memasuki perenungan Minggu Advent yang ketiga ini, yang dikenal dengan Minggu Gaudete atau Minggu Sukacita, yang ditandai dengan warna liturgi merah muda atau pink. Dan sebelum hari ini kita mengakhiri perenungan Minggu Advent yang ketiga ini, kita diingatkan kembali bahwa sebagai orang-orang yang percaya, kita harus terus hidup dalam sukacita. Terlebih lagi ketika kita akan memasuki masa raya perayaan hari Natal, sekaligus dalam pemaknaan bahwa Adventus yang berarti kedatangan, maka kita diajak untuk terus bersukacita di dalam menantikan parusia, yaitu hari kedatangan Yesus Kristus Tuhan yang kedua kali ke dalam dunia ini yang sudah semakin dekat. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, ada 3 pertanyaan yang menjadi hal yang penting dalam seluruh kehidupan kita dalam perenungan Minggu Advent ketiga ini, yang dapat menjadi pengajaran bahkan juga pedoman dalam kehidupan kita mengakhiri aktivitas kita di hari ini. Pertanyaan atau hal penting yang pertama yaitu, apa yang dimaksud dengan sukacita dari Minggu Advent yang ketiga ini atau Minggu Gaudete atau Minggu Sukacita? Tentunya sukacita yang harus terus ada di dalam pikiran, di dalam hati kita, di dalam kata-kata kita, dan juga di dalam seluruh kehidupan kita. Baik itu ketika kita ada di tengah-tengah kehidupan keluarga maupun di tengah-tengah lingkungan masyarakat di mana kita berada. Apakah sukacita itu hanya sekedar canda tawa, lelucon, kemudian tertawa terbahak-bahak, atau sukacita itu karena pesta pora, kemabukan seperti yang ditawarkan oleh dunia kepada kita setiap hari? Saudara-saudaraku, pertanyaan atau hal yang kedua yaitu, apa yang menjadi alasan bagi kita untuk terus bersukacita di dalam Tuhan? Apakah kita harus mempunyai uang yang banyak?
mempunyai pekerjaan yang mapan, mempunyai jabatan yang tinggi, atau mempunyai harta kekayaan yang melimpah, baru kita bisa bersuka cita? Ingat saudara-saudaraku, orang kaya sekalipun belum tentu bisa berbahagia atau bersuka cita di dalam hatinya. Itu berarti bahwa uang, harta kekayaan, jabatan yang tinggi, dan segala materi ataupun harta benda yang kita miliki tidak bisa menjadi jaminan untuk kita terus bisa bersuka cita. Dan hal yang ketiga yaitu hal-hal baru apa yang ditawarkan oleh Allah di dalam hidup kita ketika kita selalu bersuka cita. Saudara-saudaraku di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Minggu Advent yang ketiga ini selalu dipenuhi oleh ajakan-ajakan dari Allah untuk kita terus bersuka cita. Di dalam bacaan kita di saat ini, yaitu di dalam kitab Yesaya pasal 61 pada ayat yang ke-10, kita bisa belajar bahwa sukacita yang dimaksud di sini adalah sukacita yang sejati, yaitu sukacita yang berasal dari Allah. Bukan sukacita karena harta benda yang kita miliki, karena uang banyak yang kita miliki, ataupun karena jabatan tinggi yang kita miliki, atau barang-barang yang kita pakai. Seperti misalnya sepatu apa yang kita pakai, ataupun jam tangan merek apa yang kita pakai, model baju apa yang kita pakai, ataupun perhiasan-perhiasan emas yang menempel di tubuh kita yang kita miliki atau kita pakai. Bukan itu saudara-saudaraku. Karena sukacita yang lahir dari hal-hal duniawi, yaitu dari uang, harta benda, kekayaan, posisi atau jabatan, dan juga kekuasaan sekalipun, ataupun popularitas, itu sifatnya hanya sementara. Tetapi sukacita yang berasal dari Allah adalah sukacita yang sejati, sukacita yang sifatnya kekal. Karena sukacita itu kita peroleh karena kita sudah diselamatkan oleh Allah melalui kelahiran Yesus Kristus sebagai juru selamat sekaligus penebus dosa-dosa manusia. Dan bagi kita selaku orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat kehidupan kita, maka keselamatan atau hidup kekal sudah ada di tangan kita. Itulah sebabnya mengapa selaku orang-orang yang percaya kita harus terus bersukacita di dalam kehidupan kita. Selain itu saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita imani dan kita yakini adalah Tuhan yang dapat kita andalkan. Tuhan yang selalu setia, Tuhan yang selalu peduli, dan Tuhan yang senantiasa menolong kita dalam berbagai persoalan dan juga pergumulan hidup yang terjadi di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika, yaitu 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16, di sana diserukan untuk kita bahwa kita harus terus bersukacita. Karena apa saudaraku? Karena sukacita merupakan kunci untuk terus kita menjalani kehidupan kita, baik atau tidak baik. Hidup di dalam pergumulan yang berat ataupun hidup dalam kelimpahan berkat. Kita harus terus bersukacita agar kita juga mampu untuk terus melayani Tuhan, kita terus mampu untuk mengasihi sesama, bahkan juga dengan sukacita kita akan mampu memberikan pengampunan kepada orang yang sudah menyakiti kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan sampai berbagai tantangan hidup, persoalan hidup,
pergumulan hidup, bahkan juga sakit penyakit, ataupun hubungan kita dengan sesama bisa merusak sukacita sejati yang ada di dalam hidup kita, yang sudah Tuhan anugerahkan dalam karya keselamatan yang sudah Ia kerjakan bagi dunia. Teruslah bersukacita untuk mengakhiri kerja dan pelayanan serta tanggung jawab kita dalam perenungan Minggu Advent yang ketiga ini. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, mengakhiri akan perenungan ini, kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah sumber sukacita, kembali kami datang kepadamu Tuhan, menaikkan syukur kami atas hari-hari hidup kami yang terus Tuhan sertai, yang terus Tuhan berkati dengan sukacita yang berasal daripadamu. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan serta kehidupan yang masih kami miliki untuk kami terus melakukan tugas dan tanggung jawab kami selaku orang-orang percaya yang harus terus hidup di dalam sukacita bersamamu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami mau berdoa dan memohon kepadamu ya Tuhan, membawa seluruh kehidupan kami semua untuk kami dimampukan oleh Tuhan menjalani kehidupan ini dengan sukacita, meskipun berbagai persoalan hidup, meskipun berbagai tantangan hidup, sakit penyakit, bahkan juga segala bentuk pergumulan hidup menyertai dan mewarnai kehidupan kami. Ajar kami untuk berpedoman kepada firman-Mu, agar kami semakin dikuatkan, semakin dimampukan untuk menjalani kehidupan ini, melakukan kebenaran firman-Mu dan melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Di hari ini Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu, Tuhan mengajar kami untuk kami terus bersukacita. Sukacita yang sejati harus kami miliki, yaitu sukacita yang berasal dari Allah, karena Allah sudah memberikan jaminan keselamatan hidup yang kekal kepada kami semua. Jangan biarkan kami bersukacita oleh karena hal-hal duniawi yang ada di sekeliling kami, karena semua itu sifatnya hanya sementara. Dan di hari ini ya Tuhan, kami mau terus menopang dan memohon serta menyerahkan ke dalam tangan-Mu akan kehidupan saudara-saudara kami yang saat ini ada di dalam persoalan hidup yang berat, di dalam sakit penyakit, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memampukan mereka, bahkan Tuhan boleh menyembuhkan mereka yang sakit, sehingga mereka kembali dikuatkan, kembali dimampukan untuk menjalani kehidupan ini dengan berkat yang melimpah daripada Tuhan, termasuk juga berkat kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa dan memohon di hadapan-Mu, menyerahkan seluruh kehidupan saudara-saudara kami yang ada di Sumatera Utara, yang ada di Sumatera Barat, di Aceh dan sekitarnya yang saat ini tertimpa bencana alam banjir bandang. Bencana yang begitu mengerikan, sudah menghilangkan harta benda yang mereka miliki, bahkan juga orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Tuhan tolong kuatkan mereka, Tuhan tolong sertai mereka dan berkati mereka, mampukan mereka untuk melanjutkan hari hidup mereka pasca bencana yang mereka alami. Tuhan pakai secara luar biasa aparat pemerintah melalui tim penolong yang akan terus menolong dan membantu mereka untuk melanjutkan hari hidup mereka, meskipun mereka semua ada di dalam keterbatasan oleh karena kondisi dan lingkungan mereka pasca bencana alam tersebut. Ya Tuhan Allah kami, kiranya Tuhan juga terus memberkati bangsa dan negara kami, jauhkan dari segala bencana alam,
jauhkan dari segala mara bahaya. Turunkan damai sejahtera-Mu memenuhi bangsa dan negara kami ini, agar kami semua boleh hidup aman, damai, tentram. Terlebih kami selaku orang-orang percaya, kami dimampukan untuk mempersiapkan diri dan kehidupan kami memasuki masa raya hari Natal dalam minggu-minggu Advent di hari ini Tuhan. Tuhan Yesus yang maha baik, berilah Roh Kudus-Mu mendiami setiap hati kami, agar selaku orang-orang percaya kami hidup dalam pertobatan, di dalam kami memaknai masa-masa atau minggu-minggu Advent yang sudah kami jalani. Dan hari ini Tuhan, kami terus mengucap syukur kepadamu Tuhan. Oleh karena kasih-Mu, kami boleh mengakhiri akan seluruh tugas dan tanggung jawab kami dalam minggu Advent yang ketiga ini. Dan kami diajarkan untuk kami terus bersuka cita, untuk kami melanjutkan hari hidup kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap salah dan dosa kami ya Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur dan memohon kepadamu Bapa di surga. Dan untuk itu kami memohon jaminan berkat-Mu. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera dan sukacita yang berasal dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan kuasa Roh Kudus tinggal menyertai memberkati kehidupan kami semua, mulai dari hari ini, esok sampai Maranatha. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah selesai di dalam perenungan mengakhiri minggu Advent yang ketiga ini. Teruslah bersuka cita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.